Lapor, kami siap menerima materi. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemina Masyarakat sebagai moderator, memoderatori tentang materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh sahabat Muhammad Sofiuddin, SOS SOS MPT. Sebelum itu, izinkan saya membacakan biodata pemateri. Nama Muhammad Sofiuddin, SOS MPT. Tempat tanggal lahir Mojokerto 17 Juni 1993. Tempat tanggal alamat Desa Kemlaki, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto. Pekerjaan guru ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nomor telepon WA 0856 4878 4500. Riwayat pendidikan MI Miftahul Ulum lulus tahun 2005, MTS Miftahul Ulum lulus tahun 2008, Mansif SMA Mansifo Mojokerto lulus tahun 2011. Sarjana S1 Sosiologi UNESA lulus tahun 2016. Magister S2 Manajemen Pendidikan Islam Institut Kiai Haji Abdul Karim Pacet lulus tahun 2021. Doktoral Ilmu Manajemen Pendidikan Islam Universitas Kiai Haji Abdul Karim Pacet mulai 2021 sampai sekarang. Pengalaman organisasi Ketua PCIU Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018. Yang kedua, Departemen Pelatihan dan Pengembangan SDM Pimpinan Pusat 2019 sampai 2021. Yang ketiga, Sekretaris Bidang Kaderisasi PP Ansor Kabupaten Mojokerto 2022-2026. Yang keempat, Instruktur PP Ansor Kabupaten Mojokerto mulai 2024 sampai sekarang. Motonya adalah langkah tetap maju jalan. Saya tidak berlama-lama, langsung saja pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para peserta kegiatan di kelas pertama, para panitia, moderator, ya, Rekanita Ines ya, dan semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin bisa ketemu dengan panjenengan semua, rekan dan juga rekanita, para calon-calon pemimpin di masa yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sebelum kita mulai, kita memanjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Fatihah yang pertama untuk para muassis. Tahu muassis? Apa muassis? Apa muassis? Muassis itu adalah para pendiri. Pendiri apa? Pendiri Nahdlatul Ulama. Kita ini sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Mari kita kirimkan Fatihah pada para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, dan juga seluruh para kiai dan ulama-ulama yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga kita kirimkan Fatihah pada para muassis IPNU dan IPPNU, para pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Haji Tolhah Mansur, ada Ibu Haja Umroh Mahfudhoh, ya, dan juga para pendiri-pendiri yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekaligus kita kirimkan Fatihah dulu kepada para ulama, para kiai yang sudah meninggal dunia. Semoga semuanya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelatihan di Kelatama ini. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ana baitil kiram. Laumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya. Oke. Rekan dan juga rekanita, sebelum saya menyampaikan materi supaya kita semangat di terik yang panas ini. Wes, ini panas ya, Rek yo. Panas. Per siang hari ini tadi ada temperatur itu sekitar 40 derajat Celcius. Kalau kita melihat cuaca yang seperti ini kondisinya, ya ini sangat panas sekali. Mudah-mudahan sampai semuanya yang lagi berjuang untuk belajar di sini ya dapat barokah dari semua ilmu yang kita pelajari di sini ya. Amin. Amin, amin. Oke, aku sebelum ngisi materi, ayo kita berdiri dulu nak. Ayo. Ben semangat. Ya. Ketika saya bilang ya aswaja, ya. Ketika saya bilang aswaja, ya tangannya mengepal, ya, sampean semua tunjuk ke dadanya begini, ya sambil kakinya ke depan begini. Ini dia. Oh, banter ya suaranya ya. Katik mic banter ya. Oke, siap? Siap. Oke. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah? Wah, masuk sih. Coba lagi. Di mana aswajamu? Oh, iki pasukan temen iki asli. Sekali lagi, di mana aswajamu? Oke. Sekarang perintah yang kedua. Ketika saya bilang di mana NKRI-mu, ya. Tangannya yang tadi mengepal sekarang terbuka, ya. Oke. Terbuka, terus di dada, ya. Misal saya tanya di mana NKRI-mu, ini dia. Oke, di mana NKRI-mu, ini dia. Sambil kakinya ke depan. Oke, di mana NKRI-mu? Di mana NKRI-mu? Di mana aswajamu? Ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing nyaduk kancane. Jos wis ya. Oke, perintah ketiga. Oke. Di mana Ibnu IPPNU? Wes, ya mari aswaja NKRI, Ibnu dan IPPNU. Perintahnya lain. Ya, perintahnya lain, tidak memegang dada pun tangan tidak mengepal ke sini, tapi tangan mengepal sebelah kanan, ya. Ditunjukkan ke atas. Oke? Di mana Ibnu IPPNU? Asik, oke ya. Sekali lagi ya. Di mana Ibnu IPPNU? Di mana Ibnu IPPNU? Di mana Ibnu IPPNU? Di mana aswajamu? Di mana aswajamu? Di mana NKRI-mu? Di mana NKRI-mu? Oke, sip. Konsentrasi sudah mulai terbangun. Ya, sekarang saya pengen dengan perintah selanjutnya ketika saya bilang tertawa, tangannya begini. Hahaha. Ya. Tertawa. Hahaha. Gitu ya. Oke. Oke. Sekali lagi. Tertawa. Apa? Di mana aswajamu? Di mana NKRI-mu? Di mana Ibnu IPPNU-mu? Tertawa. Tertawa. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Duduk kembali rekan-rekan kita. Top luar biasa. Ya, akhirnya menjadi semangat di tengah siang bolong yang mengantuk seperti ini. Saya kira ini adalah perjuangan yang sangat berat ya. Berat nggak? Capek nggak? Oh, jangan jujur. Capek nggak? Berat nggak? Lelah nggak?
Kangen bantal dan guling di rumah enggak? Oh, cowok siap tidak? Rekan-rekan kita semuanya, perkenalkan yang mungkin belum pernah kenal dengan saya. Nama saya Muhammad Sofiuddin. Nah, kebetulan saya di tempat ini dititipi oleh itu moderator dan panitia kegiatan untuk mengisi materi kepemimpinan. Loh, saya tanya, ya, harus dijawab dengan tegas. Kamu sudah siap jadi pemimpin? Akan saya bawakan di depan kalian. Saya tidak mau di antara rekan-rekan kita yang ada di depan saya ini tidak siap menjadi seorang pemimpin. Terus terang rekan-rekan kita menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Menjadi pemimpin itu sulit, susah, dan menderita. Makanya saya tanya dulu. Ketika saya berikan materi ini kepada sampean, apakah sampean, rekan-rekan kita semua, sudah siap menjadi pemimpin? Siap. Loh, menjadi pemimpin itu sulit dan susah. Maka tidak ada seorang pemimpin itu ketika berada pada jabatan yang paling atas, ya, jabatan yang paling atas dicapai dengan cara yang benar ya, benar ya. Perlu apa? Tekad, perjuangan, apa? Mental yang tinggi di Sapiro. Perlu apa? Perlu proses. Untuk itulah kamu dikumpulkan di sini dengan terik panas matahari dan reotnya tenda yang seakan-akan mau roboh bahkan menimpa kepala saya tadi. Itu bagian dari menempa karakter, kepribadian dan mental kita menjadi seorang pemimpin. Mudah tidak? Loh iya, materi ini bukan sekedar materi. Materi kepemimpinan itu adalah materi esensial dengan persentase 98% yang paling penting di materi diklama. Saya tidak mau ketika saya berikan ilmu saya yang berharga ini kepada kalian, nanti kalian tidak siap menjadi CBP dan tidak siap menjadi KPP. Pulang pelatihan dari sini, kalian tidak ada kabarnya. Dan hanya sekedar menyelesaikan formalitas urusan dan hanya sekedar mengikuti kegiatan. Saya tanya kembali, kamu sudah siap jadi pemimpin apa belum? Sudah siap jadi pemimpin apa belum? Di mana aswajamu? Di sini dia, ayo Kak konsen. Di mana aswajamu? Di mana NKRI-mu? Di mana Ibnu IPPNU-mu? Pertama. Oke. Jadi walaupun sesulit apapun, tidak ada kesulitan tanpa kemudahan. Tidak ada kemudahan tanpa kesulitan. Wes. Oke, sudah siap menjadi pemimpin? Sudah tidak ragu-ragu menjadi CBP? CBP KPP itu pagar betis Ibnu IPPNU. Ibaratkan sebuah bangunan, ia adalah benteng. Tahu benteng? Siap, tahu. Benteng itu adalah tempat di mana semua hal yang penting dilindungi. Kalau memang kalian semua berdiri ataupun duduk di tempat ini tidak siap menjadi CBP KPP, bagaimana nanti ke depannya nasib Ibnu dan IPPNU? Makanya duduk di tempat ini rekan-rekan kita hanya orang pilihan yang dikersakno karo Gusti Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan pembelajaran, untuk ditempa menjadi pemimpin ke depan yang akan membanggakan bangsa dan negara kita. Kamu siap? Siap. Kamu tanpa benteng yang kuat, NU akan hancur, Ibnu IPPNU akan musnah. Makanya saya tanya terlebih dulu sebelum saya kasih ilmu ini. Kalau memang merasa ada yang tidak siap,
Mari saya antarkan pulang. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Oke. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Ada yang tahu? Rekanita, kepemimpinan menurutmu apa? Menurut saya kepemimpinan adalah memimpin yang paling depan untuk mempersiapkan hal-hal berikutnya untuk menjadi yang lebih baik. Oke, namamu siapa Rekanita? Rani, Rani, dari mana asalnya? Ngares. Oh, dari Ngare. Makanya aku tanya, kepemimpinan itu tidak hanya siap berada di depan. Kepemimpinan itu ada ilmunya, rekan-rekan kita. Kepemimpinan itu sendiri itu dari kata pemimpin ya. Heeh. Nah, pemimpin itu dalam sebuah organisasi itu pasti jelas adanya. Heeh. Dan jika sebuah organisasi itu tidak ada pemimpin, dia itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang akan dituju. Bagus rekanita, namanya siapa? Tata, Tata. Ini tadi namanya siapa? Adinda. Adinda, Tata. Ya, terima kasih atas masukannya. Tadi sudah sedikit kita mengenal apa itu kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus bagaimana sih rekan-rekan kita? Harus bagaimana menjadi seorang pemimpin? Bagaimana menjadi seorang pemimpin? Tegas dan berani. Tegas dan berani, oke. Mementingkan kepentingan bersama. Mementingkan kepentingan bersama. Berani mengambil keputusan. Mantap. Wes, ternyata apa yang Saman bilang semua ke saya, itu semua adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang. Loh, wis paham, wis jelas, wis tahu. Pertanyaannya, apakah pernah sampai menjalankan apa yang Saman bilang kepada saya? Apa kamu seorang yang karakternya tegas? Siap. Kadangkala kita berada di perbedaan karakter. Oke, menghadapi perbedaan karakter mulai dari saat ini ketika kamu selesai menerima materi dari saya, kamu harus siap menjadi pemimpin yang tegas. Siap. Apapun konsekuensi yang kamu hadapi di depan ketika kamu memilih keputusan, ya, terjang, hadapi. Makanya saya di sini pengen kalau kamu jadi CBP itu mempelajari tentang kepemimpinan sejati. Enggak cuma teori. Banyak orang bilang pemimpin kudu jujur, kudu berani, kudu tegas, berani di depan. Normatif. Semua itu hanya teori. Tapi ketika kamu kembali lagi di rumah, semua yang kamu bahas di sini tidak kamu lakukan. Jadi percuma kamu pelatihan di sini kalau kamu tidak bisa memimpin dirimu karena sama ini dilatih di CBPKPB. CBPKPB itu adalah organisasi eksklusif di IPNU dan IPBNU. Mahal harganya orang yang saat ini menjadi anggota. Kalau ternyata nanti di tengah jalan kamu tidak siap memimpin, dirimu sendiri dan alamat IPNU IPBNU, bahkan Nahdlatul Ulama akan hancur di kemudian hari. Melihat semangatmu di pelatihan ini saja saya masih ragu. Kan modal utama kepemimpinan itu semangat. Aku yakin kamu tidak 100% ikut IPNU IPBNU. Kamu masih ragu. Nang kene ku apa jazine? Iya tangga. Hapuslah segala macam keraguan yang ada di dalam dadamu rekan-rekan kita, karena kamu setelah ini akan siap menjadi seorang pemimpin organisasi, memimpin manusia tidak semudah yang kamu kira. Leading is wisdom, memimpin itu menderita. Leader is not born, leader is practice. Seorang pemimpin itu tidak dilahirkan. Boleh awakmu anak rojo. Ya awakmu anak presiden dadi wakil presiden, ya awakmu anak bupati dadi bupati. Lah awakmu anak sopo? Maka memimpin haruslah dilatih. Dan latihan itu
di tengah terik panas matahari, cuaca yang begitu sangat ongkep ini, pemimpin itu harus memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Belum tentu orang itu siap menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin itu butuh pengalaman. The best teacher is experience. Guru terbaik itu adalah pengalaman. You student now, leader tomorrow. Ya, subhanul yaum rijalul ghad. Ya, pemuda, pelajar saat ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Semua yang ada di sini ya merupakan sebuah refleksi. Refleksi itu adalah ungkapan kerisauan saya, karena banyak sekali kita temukan dijadi statusnya ketua, tahu statusnya sekretaris, tahu statusnya sebagai panitia, tapi tidak menjalankan perannya sebagaimana semestinya. Sering terjadi enggak? Tahu emplek jeneng tok, ketika rapat gak teko. Di CBBKPB itu berkelompok rekan-rekan kita. Kelompok kita ini kelompok penentu. Maju tidaknya organisasi ini akan ditentukan oleh kelompok kita sekarang. Kalau kelompok kita sekarang ini tidak siap, maka beberapa tahun ke depan organisasi ini akan hancur. Sama duduk di sini menjadi orang yang paling penting di dunia ini saat ini. Paling penting. Kalau sampean tidak lagi siap menjadi seorang pemimpin di organisasi ini, wassalam. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Apa yang saya jelaskan? Gurumu materi bas ya aku. Ada yang ditanyakan? Loh, cari. Oke, silakan. Bagaimana cara menghadapi jika di rekan tim saya itu ada anak yang tidak mengikuti, hanya menumpang nama saja, ketika ditegur malah menyalahkan balik, misal kan ya loh lah pokoknya aku gimana? Oke, berarti komunikasi yang kamu jalin belum komunikasi emosional. Komunikasi itu dibentuk menjadi beberapa hal rekan-rekan kita. Ada komunikasi struktural. Aku ketua, awakmu anggota. Tak kongkon awakmu kudu gelem mengaku pimpinanmu. Bener tak gak? Tapi itu sifatnya instruksi. Yang kedua, ada yang namanya komunikasi personal. Ono ndak kira-kira konco sampean melok kegiatan organisasi gelem melok lek ono sampean? Aku gelem melok rapat lek sampean yo melok. Ono enggak? Itu berarti komunikasinya personal. Yang ketiga ada komunikasi emosional. Itu sudah menjalin komunikasi melalui perasaan. Lek wis tek kena atine, wah sembarang kali dikek no. Lah mungkin kasus yang sampean hadapi rekan kita siapa tadi? Tata. Itu kamu masih pada komunikasi personal atau komunikasi belum emosional, belum kena perasaannya, le istilah itu chemistry, belum klik, belum satu dan menyatu perasaan antar teman yang saat ini berada pada satu organisasi yang sama. Makanya ketika ono saling menyalahkan padahal berada pada satu organisasi yang sama, dia itu tidak sadar bahwa lek salah siji ya salah, keliru siji keliru. Karena tujuan kita di dalam organisasi punya visi dan misi yang sama. Kita di sini dibentuk karena visi dan misi yang sama. Loh kok ono sing saling menyalahkan, berarti salah kah? Di dalam organisasi jangan saling menyalahkan, tapi cari bersama-sama kesalahannya di mana. Oh mungkin karena waktu, oh mungkin karena kesibukan, oh mungkin karena prioritas. Gak ono lain keluarga, sekolah dan kerja serta pendidikan kamu, prioritas utama kamu adalah
Itu yang kepingin tak ajarkan kepada dirimu semua. Jangan sampai kamu akhirnya bingung menentukan prioritas, karena next kamu akan menjadi seorang pemimpin. Jangan saling menyalahkan. Cari titik di mana kesalahan itu kita lakukan bersama-sama. Oh, mungkin kita jarang keluar bareng. Akhirnya ketika saya minta tolong ke dia, wong dia tidak merasa kenal dengan saya dekat, akhirnya ya, terus apa aku nulungi kawan-kawan gak tahu nulungi aku? Karena kita bisa memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin. Memimpin iku contoh, makanya Kanjeng Nabi iku uswatun. Orang tidak akan tanya agamamu apa, rekan-rekan kita. Orang itu akan melihat agama dalam akhlakmu, dalam tutur katamu, dalam tingkah lakumu, dan dalam cara berpikirmu. Kalau kamu jadi pemimpin, sedikit kesalahan yang kamu lakukan, kamu akan menjadi contoh semua orang. Berat ya jadi pemimpin ya. Kenapa banyak sekali orang pengen jadi pemimpin? Berlomba-lomba nggak jadi bupati, berlomba-lomba nggak jadi DPR, berlomba-lomba nggak jadi kepala sekolah. Tapi ketika sudah memimpin, apa yang dilakukan? Makanya kamu harus siap menjadi seorang pemimpin. Ini semua normatif, rekan-rekan kita. Normatif itu apa? Normatif itu teori. Kepemimpinan itu bukan hanya sekedar mendorong, memotivasi, mengajak, mempengaruhi. Kepemimpinan itu semua hal ini akan kamu lakukan ketika kamu menghadapi lapangan mana yang kamu butuhkan. Ono wayahe awakmu memotivasi, ono wayahe awakmu mendorong, ono wayahe awakmu itu juga mempengaruhi, ono wayahe awakmu memprovokasi. Loh iya, bener nggak? Kamu harus menghadapi apa yang sebetulnya anggotamu butuhkan. Jadi ketika dirimu waktunya memprovokasi, ketika dirimu waktunya doktrin, ketika dirimu waktunya memimpin itu dengan cara mendorong supaya mereka bergerak, ya dorong. Lihat kebutuhan di lapangan itu apa. Semua ini hanya teori. Prakteknya itu tergantung dirimu. Maka tak balik no prinsipe. Kalau kamu tidak bisa memimpin dirimu sendiri, jangan memimpin orang. Memimpin itu tidak boleh malpraktek. Dokter lek malpraktek, awakmu loro pilek diobati loro, ngeden besok ngising ya apa? Ayo. Sing ono gak mampet brodol nisor. Ngono lho Mas, gak oleh malpraktek. Menjadi seorang pemimpin itu haruslah profesional. Walaupun tidak ada yang sempurna. Salah satu tanda profesional adalah ya iku mau sing mbok omongna aku jujur bijaksana. Wis iku mbok lapangan kok awakmu kudu ro wae awakmu bijak, awakmu kudu ngerti wae awakmu berani. Kudu ngerti awakmu berada di depan. Dan suatu saat ada juga waktunya dirimu harus berada di belakang dan mempersilahkan anggota yang naik ke atas panggung. Jadilah pemimpin yang tahu situasi. Prakteknya disebut kepemimpinan situasional. Oke. Jadi orang itu lebih menargetkan posisi karena dianggap posisi itu punya status sosial yang lebih tinggi, punya privilege, punya kemewahan, kemegahan, sehingga orang menghormati dia. Tapi nggak ada peran yang dilakukan. Wong jadi ketua IPEN kok gak ono kegiatannya. Gak iso memprovokasi anggotai, gak iso mendorong anggotai. Loh tadi CBT kok ra iso mimpin pasu? Kira-kira pantas gak tadi pemimpin? Siap, jika seperti itu tidak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pernah kita dengarkan? Di mana? Nah, oke. Ketika kamu ucapkan itu, ketika nanti kamu dilantik, aras ini bergetar. Iya jenengmu itu ditulis lu aras ngawur. Namanya Lauful Mahfud.
Ditulis karena awakmu bersaksi demi Allah, demi Rasulullah, saya ikhlas, saya ridho, saya siap menjadi anggota IPPNU. Lah dalah ketika dadakno ketua, dadakno sekretaris, dadakno wakil ketua, dadakno bendahara. Bleset. Do akhirat jenengmu sing wis tertulis di G. Kau diam. Lah iya, makanya aku takon kon siap tak? Enggak. Pilihannya dua, gak siap gak apa-apa, siap lebih baik. Karena apa? Balasan orang yang siap menjadi pemimpin dan pemimpin yang amanah, fatona. Balasannya itu surga. Dan ketika kamu melandasi semua hal yang kamu lakukan di organisasi, kamu berjuang di sini, langkah kakimu ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kata ini, bibirmu ketika mau ucapkan ini adalah tentang IPPNU. Lambemu nantinya di akhirat akan bersaksi bahwa lambemu ini yang akan membawa kepada surga. Loh, gak wow, iki yo nih. Walaupun orang yang berjuang di IPNU dan IPPNU, di CBP dan juga KPP akan didoakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis NU, husnul khotimah beserta anak turunnya. Makanya kok gak batik sembayang, gak batik poso, ya senengane wedoan, senengane lanangan, berjuangan nang organisasi. Minimal nanti ketika kamu masuk surga bersama rekan dan juga reka. Bener tak Kak? Menargetkan posisi, tapi kamu harus punya peran dan mewujudkan dirimu sebagai orang yang beraksi. Oke, aku jadi ketua saiki, oke aku jadi CBP, apa yang harus saya lakukan? CBP itu komunikasinya taat komando, ketika diperintah oleh komandan rapat. Budal. Pak, akankah baju itu nanti akan kau tanggalkan di dalam lemarimu dan tidak pernah kamu pakai? Siapa yang tahu baju itu yang nanti akan membawa kamu sukses? Siapa sing ngerti tata nang kene? Saya iki dadi pelajar, sik dadi IPPNU, meneh dadi gubernur Jawa Timur. Loh, siapa yang tahu kan? Tunggu waktu. Kon siap ta enggak? Pemimpin, katanya asli itu adalah pimpin, dikasih jadi kepemimpinan, dikasih jadi pimpinan. Ya, kalau saya lebih ke pemimpi plus N. Pemimpi plus N. Tadi ini apa? Hah? Pemimpin. Pemimpi plus N. Apa rek? Pemimpin kan? Jadi seseorang yang menjadi seorang pemimpin itu harus sering tidur. Nggak ngono maksudnya dan nggak ngono konsepnya, ya. Jadi berasal dari kata pimpin. Ya, pimpin. Dikasih jadi kepemimpinan, dikasih an jadi pimpinan. Tapi kalau saya lebih suka jadi pemimpi plus N. Aneh loh. Pemimpi plus N. Kenapa? Karena menjadi seorang pemimpin harus banyak berimajinasi. Loh, iya loh. Kenapa? Loh, kalau kamu tidak punya imajinasi, terus apa yang akan kamu lakukan? Pemimpin harus punya imajinasi. Ketika menghadapi masalah organisasi, misal kegiatan ganti duit, apa yang harus dilakukan? Harus punya imajinasi loh. Ini menghadapi masalah keuangan organisasi, apa yang kamu bayangkan, yang harus kamu lakukan? Pemimpi kan kamu ini, punya sesuatu yang kamu impikan. Oh, ya caranya organisasiku iki menjadi punya banyak uang. Apa maneh?
Gak ada yang berpikir wirausaha. Kenapa kita selalu minta? Kenapa kita tidak mencoba menarik prinsip tangan di atas lebih baik dari? Kamu selalu suka menghabiskan tanpa pernah mempedulikan tentang bagaimana memberikan. Kenapa tidak berusaha dan berupaya membuat wirausaha organisasi? Misal, pimpinan ranting IPPNU Desa Ngares. Uang kasnya dibagi sama yang jaga setan, sama nanti masuk ke dalam kas organisasi. Kenapa harus proposal? Kenapa harus ngenteni sepon? Selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Memelo IPPNU lek gak ono kancane. Berarti sampean niku tidak berintegritas. Gak punya komitmen mencah. Wis raditu billahi robba, saya siap disaksikan Gusti Allah, malaikat, bahkan Kanjeng Nabi yang hadir. Lah dalah kok gak aktif. Apa yang terjadi di lapangan tidak akan sama seperti yang terjadi di sini. Akan lebih berat rekan-rekan kita. Makanya kamu siap atau tidak? Jawabannya tidak punya komitmen. Makanya kamu harus berimajinasi. Bagaimana caranya kita punya sesuatu hal yang harus kita kerjakan ke depannya. Jangan stagnan berhenti pada satu titik sehingga akhirnya tidak ada yang kamu kerjakan. Makanya tadi saya bilang jangan lebih menitik beratkan pada posisi tapi peran dan ojo peduli iki rek. Ojo peduli iki gak penting. Yang penting iku peran apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu dapatkan. Makanya tak tempa kepemimpinan nih, baru nanti belajar kamu nih. Materi ini penting-penting rek. Wes, sistem kepemimpinan cerdas itu memahami 3 pola. 1, kebutuhan organisasi, keinginan anggota, dan selama masih ada harapan, ada jalan. Selama masih ada harapan pasti ada Kalau sudah kehilangan harapan, hilanglah semua masa depan. Oh iki ono bos, ono leader. Bos memimpin, leader yang memimpin, pada pimpinan tapi karakternya berbeda. Tidak ada yang jelek. Kamu harus jadi bos, ya kamu harus jadi leader. Ada caranya kamu jadi bos. Bukan selalu jadi leader. Gak dihormati anggota kan kok. Ada kalanya kamu jadi leader, tidak selalu jadi bos. Tahu kebutuhan anggota. Ya, tahu kebutuhan anggota iki lho. Keinginan anggota. Ono sing setel guru, setel dokter, tukang servis. Nah, misalkan setel militer iki pimpinane sebagai komando, setel dokter nambani. Bu, aku capek, tapi jadi Mas, semangat ya. Sing semangat ya. Setel dokter. Ono sing setel kiai. Ya, macak dadi kiai. Nanti sebagai disambung tangane. Lek ngomong koyo titah rojo, ya enggak? Nyangoni ya kene tambahan ya. Setel guru ana sing menjadi seorang pendidik ngene lho Mbak, sing bener iku Mbak, lek kelambenan IPPNU iku ngene. Kan ngono ya. Ana enggak sing pemimpin model koyo ngono? Ana sing entrepreneur dijak bisnisan kon dadi anggota golek proyek kae, bener enggak? Ya kan macam-macam ya. Fakta ana sing tukang servis. Ono sing pengurus hilang, gelek pengurus mana? Pengurus kano, gelek pengurus mana? Pemimpin tukang terserah kan jadi sing endi sembarang. Ya. Jadi pemimpin iso educational support, financial support, political support, personal and relation support. Aplikasi praktis aturan kepemimpinan CBP dan KPP nanti dibaca sendiri. Terima kasih, saya serahkan kepada Rekanita moderator waktu. Silakan. Komandan. Siap. Kayak tadi disampaikan CV komandan tadi pernah menjadi ketua PC, ketua pokoknya banyak komandan.
Saya menangkap bahwasanya menjadi ketua juga harus memiliki skala prioritas, Komandan. Betul. Mungkin boleh dikasih tahu apa rahasianya bisa mencetuskan skala prioritas yang dimana sampai pada titik Komandan bisa sampai di S2. Us. Saya sekarang lagi S3, Mas. Di tengah kesibukan saya bekerja, punya keluarga. Sekarang saya S3. Cita-cita saya itu menjadi profesor. Cita-cita. Nah, skala prioritas itu terapkan SWOT dan POAC. Ya, SWOT sudah pernah dengar? Strength, weakness, opportunity, and threat. Ya. POAC belum? Planning, organizing, actuating, and controlling. P. Rencanakan semua hal yang akan kamu lakukan. Misal hari ini kamu mau melakukan apa? Oke, nanti ada kegiatan IPPNU, ada kegiatan IPNU, jam berapa? Oh, nanti harus pulang jam segini. Oh, nanti harus belajar jam segini. Rencanakan dulu. Tanpa rencana, pasukan akan kocar-kacir. Planning. Oh, organizing, mengorganisasi, mengelola. Waktu yang sudah kamu tetapkan tadi, kelola dengan baik supaya semuanya kamu bisa menjawab. Walaupun bahkan ada yang bentrokan waktu, ya 50% sana, 50% sini lah. Jangan tidak sama sekali. Nah, kalau tidak kamu rencanakan, akhirnya semua menjadi tumpang tindih. Terus gak kena kabeh akhirnya. Akhirnya kamu bingung, dewe kena vertigo, dan semua ngeluh kena rumah sakit. Wes, ya, wes direncanakan, wes dikelola dengan baik. Actuating. Apa actuating? Actuating itu adalah wes ojo kakean teori. Ojo kakean. Apa yang harus kamu lakukan? Hah? Ojo kakean teori, apa yang harus kamu lakukan? Kan emang materi kepemimpinan lekon gak tahu men. Ya praktek. Prakteknya dengan apa? Dengan menjadi pengurus di IPNU dan IPP, dengan menjadi pengurus di CBP dan juga KP. Praktekkan. Kalau kamu sukses di sini, mimpin keluarga sukses, mimpin lembaga sukses. Karena sudah terlatih. Leader is not born, leader is practice. Pemimpin tidak lahir, pemimpin itu sip. C. Ayo cok kepreset yo. Controlling. Hati-hati kepreset. Controlling itu adalah langkah di mana kita ajak dan konsisten mengkontrol diri kita supaya kita ketika sudah merencanakan sesuatu kita lakukan. Ketika kita sudah ingin menganu sesuatu kita jalani. Wes. Rumus POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Rekan siapa namanya? Rekan Irfan. Irfan. Ya. Dari mana? Dari Sidoarjo, Buduran. Wah, Buduran Sidoarjo. Kok jauh kamu ikut di Klatama di sini, rekan? Karena ini yang paling dekat di tangganya. Oh gitu ya. Aktivitas sekolah? Kuliah di mana? 17 Agustus. Oh, Untak. Jurusan apa? Sipil. Oh, teknik sipil, keren. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 5 dan. Semester 5. Siap. Semoga sukses ya. Diatur waktunya. Keluarga itu ya penting. Kuliah ya. Tapi tidak penting juga tidak kalah penting juga CBP dan rencanakan dulu. Bangun tidur rencanakan kegiatan. Tulis lek bangun nang HP ya. Cukup? Cukup, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih juga moderator sudah memimpin kegiatan materi pada hari ini. Next, jangan lupa setelah diklatama diklatmat. Setelah diklatmat diklat
nas. Semakin saya tua, semakin saya ingin banyak belajar. Ternyata banyak sekali kekurangan saya. Kita sering kali menilai orang lain, tapi lupa mengevaluasi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.